semuanya, perkenalkan nama saya Dian Nastira Bawa Tahun dengan NIM 23100-260. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Cendana. Hari ini saya akan mereview materi apa saja yang kami dapat dari pertemuan pertama mata kuliah Budaya Lahan Kering, Kepulauan dan Pariwisata. Kita langsung saja ke materinya. Materi pada pertemuan pertama yaitu budaya masyarakat lahan kering. Lahan kering merupakan lahan dengan ketersediaan air terbatas, kondisi tanah yang kurang subur atau minim unsur hara, dan memiliki tekstur tanah berpasir dengan suhu yang sangat tinggi dan kelembapan yang rendah. Lahan kering terjadi sebagai akibat dari rendahnya curah hujan, sehingga ketersediaan airnya sangat terbatas. Produk pariwisata lahan kering merujuk pada bentuk pariwisata yang memanfaatkan lahan dengan karakteristik lingkungan kering atau semi kering. Lahan ini biasanya memiliki curah hujan yang rendah, tanah yang cenderung gersang, dan vegetasi yang terbatas. Meski demikian, lahan kering memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unik dengan menawarkan pengalaman berbeda yang tidak dapat ditemukan di daerah lain. Nusa Tenggara Timur memiliki banyak sekali produk pariwisata lahan kering yang tentunya sangat menarik dan sudah banyak dikenal oleh wisatawan seperti Taman Nasional Komodo, Lembah Ketering, Danau Kelimutu, dan Bukit Pasir Oitune. Berikut ada beberapa ide untuk produk pariwisata yang berbasis lahan kering. Yang pertama, pengembangan ekowisata. Yang kedua, agrowisata dan wisata pertanian. Yang ketiga, wisata budaya. Yang keempat, pembuatan tempat wisata alam. Yang kelima, wisata petualangan. Yang keenam, pengembangan infrastruktur dan fasilitas. Yang kedua adalah potensi dan permasalahan pembangunan pertanian lahan kering di Provinsi NTT dan kebutuhan teknologi. Nusa Tenggara Timur memiliki potensi besar dalam pembangunan pertanian lahan kering, terutama karena iklim tropisnya yang mendukung tanaman seperti kopi, cengkeh, dan tembakau. Keuntungan ini didukung oleh keanekaragaman hayati yang tinggi dan ketersediaan sumber daya alam seperti tanah subur dan air tanah. Selain itu, NTT memiliki pasar yang luas untuk produk pertanian, baik domestik maupun nasional. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kekeringan dan kurangnya akses air bersih untuk irigasi, terutama selama musim kemarau. Degradasi tanah akibat praktik pertanian yang tidak berkelanjutan serta kerentanan terhadap hama dan penyakit juga menjadi permasalahan yang serius. Kurangnya akses ke teknologi modern dan infrastruktur yang memadai seperti sistem irigasi modern dan fasilitas penyimpanan menghambat peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan teknologi irigasi, pengelolaan air tanah, pemantauan dan pengendalian hama, serta manajemen kebun yang terintegrasi untuk mengoptimalkan hasil pertanian. Teknologi ini akan membantu mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan keberlanjutan sektor pertanian di NTT. Yang ketiga, yaitu sistem usaha tani dan penerapan sistem usaha tani terpadu berkelanjutan di lahan kering. Sistem usaha tani atau SUT adalah pendekatan terpadu untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian. Di lahan kering seperti di NTT, penerapan SUT terpadu berkelanjutan melibatkan perencanaan dan pengelolaan kebun secara efisien menggunakan teknologi informasi, pengaliran yang cerdas dengan sistem irigasi tetes untuk menghemat air, serta pemantauan hama secara digital untuk deteksi dini. Pengayaan tanah dengan bahan organik membantu menjaga kesuburan, serta pemasaran digital membuka akses pasar yang lebih luas. Dengan SUT, petani dapat meningkatkan hasil panen, mengurangi biaya, dan memastikan keberlanjutan usaha tani mereka meskipun menghadapi tantangan lingkungan seperti kekeringan. Keempat adalah sejarah peternakan di NTT. Sejarah ternak sapi di Nusa Tenggara Timur dimulai pada tahun 1912 ketika pemerintah Hindia Belanda memasukkan sapi ke NTT. Sapi yang dibawa adalah sapi Patch 3 sebanyak 169 ekor ke Pulau Timur dan sapi Madura ke Pulau Flores bagian barat. NTT memiliki sejarah panjang dalam peternakan sapi potong. NTT memiliki populasi sapi tertinggi kelima di Indonesia. NTT juga cocok untuk dikembangkan sebagai agrobisnis peternakan sapi potong karena topografi dan geografinya yang mendukung. Tujuannya adalah untuk memperbaiki ekonomi masyarakat serta konsumsi daging lokal dan nasional.
Pada tahun 1915, jumlah sapi yang dimasukkan ke NTT mencapai 234 ekor. Pada tahun 1914, pemerintah Hindia Belanda juga mendatangkan sapi ongol dari India ke Pulau Sumba sebanyak 608 ekor untuk dimanfaatkan sebagai tenaga kerja di perkebunan. Kemudian sapi tersebut dikenal dengan nama sapi Sumba Ongole. Karena perkembangan sapi Bali di NTT lebih pesat, sehingga secara bertahap pemerintah mengganti sapi Madura yang ada di Flores bagian barat dengan sapi Bali pada tahun 1972. Yang kelima adalah potensi sumber daya perairan di NTT. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi sumber daya perairan yang melimpah, mencakup perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan ekowisata bahari. Dengan garis pantai yang panjang dan laut yang kaya akan biodiversitas, NTT menjadi habitat berbagai jenis ikan bernilai ekonomis tinggi, seperti tuna, cakalang, dan kerapu. Selain itu, perairannya cocok untuk budidaya rumput laut, yang telah menjadi komoditas unggulan. Wilayah ini juga memiliki destinasi wisata bahari seperti Taman Nasional Komodo yang menarik wisatawan lokal dan mancanegara, sehingga mendukung ekonomi berbasis kelautan. Pemanfaatan sumber daya ini secara berkelanjutan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Yang keenam adalah karakteristik masyarakat pesisir di NTT. Masyarakat pesisir di NTT memiliki karakteristik yang khas, dipengaruhi oleh kondisi geografis dan budaya setempat. Mereka umumnya menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan, seperti nelayan tradisional, pembudidaya rumput laut, atau pelaku wisata bahari. Kehidupan masyarakat pesisir di NTT juga sering dipengaruhi oleh kearifan lokal, seperti tradisi adat dalam pengelolaan sumber daya laut yang berorientasi pada keberlanjutan. Namun, sebagian besar masyarakat pesisir di NTT masih menghadapi tantangan seperti tingkat pendidikan yang relatif rendah, keterbatasan infrastruktur, dan kerentanan terhadap perubahan iklim, seperti naiknya permukaan air laut dan cuaca ekstrim. Mereka juga memiliki pola hidup komunal dengan solidaritas yang tinggi, di mana nilai-nilai gotong royong dan kerjasama sangat ditunjung dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi budaya seperti upacara adat terkait laut juga menjadi bagian internal dari identitas masyarakat di pesisir NTT. Berikutnya adalah integrasi pengelolaan potensi darat dan pesisir lautan secara berkelanjutan. Integrasi pengelolaan potensi darat dan pesisir secara berkelanjutan menghubungkan pemanfaatan sumber daya alam secara holistik untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini melibatkan pengelolaan berbasis ekosistem seperti konservasi mangrove, pengendalian limbah dari darat ke laut, dan zonasi kawasan pesisir. Teknologi ramah lingkungan diterapkan pada sektor perikanan dan pertanian, didukung dengan infrastruktur yang memadai. Selain itu, pemberdayaan masyarakat lokal melalui edukasi dan perlibatan aktif menjadi kunci bersama dengan konservasi habitat penting seperti terumbu karang dan rehabilitasi lahan terdegradasi. Strategi ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kedelapan, peluang bisnis pertanian lahan kering, pariwisata, dan sumber daya perairan. Peluang bisnis di bidang pertanian lahan kering, pariwisata, dan sumber daya perairan sangat potensial, terutama di daerah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pertanian lahan kering dapat dikembangkan dengan komoditas bernilai tinggi seperti jagung, kacang-kacangan, dan tanaman hortikultura, menggunakan teknologi irigasi hemat air. Sektor pariwisata menawarkan peluang besar melalui pengembangan ekowisata seperti wisata budaya, wisata bahari, dan konservasi alam. Sementara itu, sumber daya perairan memiliki potensi untuk mengembangkan perikanan tangkap, budidaya rumput laut, dan pengelolaan hasil laut. Dengan integrasi inovasi, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat, ketiga sektor ini dapat saling mendukung untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut adalah pariwisata selayang pandang. Pariwisata di Nusa Tenggara Timur menawarkan keindahan alam, budaya, dan kekayaan ekosistem yang unik, menjadikannya salah satu destinasi unggulan di Indonesia. Taman Nasional Komodo dengan Komodo sebagai daya tarik utamanya merupakan ikon wisata yang telah mendunia. Selain itu, NTT memiliki pantai-pantai indah seperti Pantai Pink dan Pantai Nihiwatu, serta keajaiban alam seperti Danau Kelimutu yang terkenal dengan 3 warna airnya.
Kekayaan budaya lokal termasuk desa-desa adat seperti Wairebo dan Bena, serta tradisi tenun ikat menjadi daya tarik lain yang kuat. Pariwisata di NTT terus berkembang, didukung oleh potensi ekowisata, namun memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan untuk melindungi lingkungan dan memperdayakan masyarakat lokal. 10. Siapakah wisatawan itu? Wisatawan adalah individu atau kelompok yang melakukan perjalanan ke suatu tempat di luar lingkungan sehari-harinya untuk tujuan rekreasi, pendidikan, bisnis, spiritual, atau kegiatan lainnya. Biasanya dalam jangka waktu yang sementara. Wisatawan dapat dibagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama adalah wisatawan domestik, yaitu mereka yang berpergian di dalam wilayah negaranya sendiri, misalnya warga negara Indonesia yang mengunjungi Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua adalah wisatawan mancanegara, yaitu mereka yang berpergian ke luar negeri, contohnya adalah turis dari Eropa atau Asia yang datang ke Indonesia untuk menjelajahi Taman Nasional Komodo. Wisatawan dapat beragam dalam motivasi, minat, dan cara mereka berwisata, mulai dari pecinta alam, penggemar budaya, pelaku bisnis, hingga pencari hiburan. 11. Produk pariwisata di NTT. Nusa Tenggara Timur memiliki beragam produk pariwisata yang menarik, mencakup keindahan alam, kekayaan budaya, dan pengalaman unik yang tidak ditemukan di tempat lain. Berikut adalah beberapa produk pariwisata unggulan di NTT. Produk yang pertama adalah wisata alam, di mana terdiri dari Taman Nasional Komodo yang adalah habitat asli komodo dengan lanskap pulau yang eksotis. Kemudian Danau Kelimutu, yaitu danau 3 warna yang berubah warna secara alami di Flores. Berikutnya adalah Pantai Nihiwatu, yaitu adalah salah satu pantai terbaik di dunia yang berada di Sumba. Kemudian Pulau Alor dikenal dengan taman laut untuk penyelam dan snorkeling terbaik. Berikutnya adalah wisata budaya. Pertama adalah Desa Adat Wairebo. Desa tradisional ini berada di pegunungan Flores dengan rumah adat berbentuk kerucut. Yang kedua adalah tenun ikat, yaitu kain tradisional khas NTT yang diproduksi secara manual dengan teknik warisan leluhur. Dan yang terakhir adalah Festival Pasola, tradisi perang di Sumba yang digunakan dengan berkuda sebagai bagian dari budaya adat Marapu. Produk yang ketiga adalah wisata bahari. Yang pertama adalah Pantai Pink, pantai berpasir merah muda di Pulau Komodo. Yang kedua Pulau Rote, yaitu destinasi untuk berselancar dan menikmati keindahan laut. Dan yang terakhir adalah rumput laut dan budidaya mutiara, itu adalah atraksi ekowisata berbasis perikanan. Dan materi pada pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-12 adalah promosi pariwisata di NTT. Promosi pariwisata di NTT dilakukan melalui berbagai strategi untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Pemerintah dan pelaku pariwisata memanfaatkan media sosial, pameran pariwisata, dan platform digital untuk memperkenalkan destinasi seperti Taman Nasional Komodo, Danau Kelimutu, dan Desa Adat Wairebo. Kampanye branding seperti Wonderful Indonesia juga menyoroti keunikan budaya, keindahan alam, dan ekowisata di NTT. Selain itu, event-event lokal seperti Festival Tenun Ikat, Festival Pasola, dan Semana Santa di Larantuka digunakan sebagai daya tarik promosi. Kolaborasi dengan influencer, agen perjalanan, dan media turut memperluas jangkauan promosi, didukung dengan pengembangan infrastruktur pariwisata yang terus ditingkatkan. Sekian review materi dari saya. Jika ada kesalahan kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe.